Ada 3 konsep utama pemenuhan kebutuhan dalam ilmu sistem ekonomi Islam: produksi, konsumsi, dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sharing listeners. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing video mengenai konsep distribusi. Distribusi dalam konsep Islam mengatur gimana sih gunain potensi kemanusiaan baik berupa materi maupun non-materi agar dapat dikelola dan disalurkan secara tepat guna untuk kesejahteraan umat dan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di antara masyarakat nantinya. 5 instrumen distribusi dalam ekonomi Islam yang kami mau sharing kali ini antaranya zakat, wakaf, waris, sedekah, infak. Lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Oke sharing listener, ayo kita bahas instrumen distribusi dalam ekonomi Islam yang pertama, yaitu zakat. Zakat merupakan sebuah praktik ibadah di mana orang Islam secara garis besar memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Zakat mendorong orang Muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial, serta memberdayakan masyarakat. Selama ini, pentingnya zakat sebagai solusi untuk pengentasan kemiskinan masih dianggap sebelah mata. Padahal, Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya loh. Zakat sebagai instrumen distribusi wajib individu. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap Muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam atau fiskal, dan sejalan dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar kepada seluruh rakyat. Zakat pun memiliki dimensi sosial, moral, dan ekonomi, serta merupakan jaminan sosial pertama dari semua peradaban yang ada. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban yang bersifat ibadah, dikenakan kepada harta individu yang ditunaikan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan menghilangkan kemiskinan. Secara dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan si kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Macam-macam zakat. Berdasarkan jenisnya, zakat dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun orang yang merdeka. Banyaknya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan seorang muslim adalah 1 syak, gandum, jagung, kurma, anggur, keju, beras, atau bahan makanan pokok lainnya. Abu Hanifah memperbolehkan berzakat dengan memberikan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah memenuhi jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Zakat mal terdiri dari 15 jenis, yaitu yang pertama, mata uang, emas, dan perak. Yang kedua, piutang. Yang ketiga, investasi dan tabungan. Yang keempat, perhiasan. Yang kelima, mahar pernikahan. Yang keenam, rumah yang disewakan. Yang ketujuh, hasil perdagangan atau perniagaan. Yang kedelapan, hasil pertanian dan buah-buahan. Yang kesembilan, hasil sewa tanah. Yang kesepuluh, hasil madu. Yang kesebelas, hewan ternak. Yang kedua belas, rikas atau barang temuan. Yang ke-13 hasil laut, yang ke-14 hasil profesi, dan yang ke-15 adalah harta kongsi. Distribusi zakat dalam Islam. Distribusi menurut para ahli merupakan produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia baik primer maupun sekunder. Distribusi merupakan bagian yang paling penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Distribusi zakat harus diterima oleh 8 golongan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak, yang keenam ghorimin, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibu sabil. Oke sharing listener, setelah kami memaparkan teori tentang zakat, untuk lebih memahami mengenai zakat secara aplikatif, kami akan memberikan 2 contoh perhitungan zakat. Yang pertama, hasil profesi. Diketahui seorang karyawan mendapatkan bonus tahunannya pada bulan Agustus tahun 2022 sebesar 50 juta rupiah.
Lalu pada bulan Agustus tahun 2023, sisa uang bonus yang didapatkan karyawan tersebut tersisa 45 juta rupiah. Maka berapa sih zakat yang harus karyawan tersebut keluarkan? Ayo kita simak. Yang pertama, kita lihat nisab. Nisab hasil profesi adalah setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas. Jika asumsi 1 dinar adalah 2.200.000 rupiah, maka nisab hasil profesi adalah sebesar 44 juta rupiah, yang mana berarti nisab harta dari karyawan tersebut sudah terpenuhi. Dan haul pada hasil profesi adalah selama 1 tahun, yang mana jarak dari Agustus tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun 2023 adalah sudah 1 tahun, atau bisa dikatakan haulnya sudah terpenuhi. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh karyawan tersebut adalah 2,5% dikali 45 juta rupiah dan mendapatkan hasil akhir sebesar 1.125.000 rupiah. Jadi, karyawan tersebut harus mengeluarkan zakat sebesar 1.125.000 rupiah pada bulan Agustus 2023. Tapi, perlu menjadi catatan ya sharing listener, perhitungan haul yang lebih afdol adalah menggunakan kalender Hijriah. Namun, untuk memudahkan pemahamannya, kami menggunakan kalender Masehi untuk perhitungan haulnya. Yang kedua, emas dan perak. Untuk mempersingkat waktu, silakan sharing listener pause video ini ya, untuk mempelajari contoh perhitungan yang kedua. Terima kasih. Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam yang kedua yaitu wakaf. Wakaf memiliki arti menyisihkan suatu benda secara permanen dan mengalihkannya kepada kepentingan umum. Wakaf bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau barang lainnya. Wakaf merupakan amal jariyah yang membawa manfaat jangka panjang bagi umat Islam. Di dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi konsep, manfaat, tantangan, serta contoh-contoh wakaf yang telah sukses dilaksanakan. Berdasarkan sifatnya, wakaf terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Wakaf permanen, merupakan jenis wakaf yang tidak dapat dicabut atau diubah statusnya. Wakaf ini bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Yang kedua, wakaf temporer adalah jenis wakaf yang memiliki batas waktu tertentu. Wakaf ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek sementara seperti pembangunan sumur bor atau bantuan keuangan untuk pendidikan. Yang ketiga, wakaf revocable, yaitu jenis wakaf yang dapat dicabut atau dibatalkan oleh pemberi wakaf selama hidupnya. Wakaf ini memberikan fleksibilitas kepada pemberi wakaf untuk mengubah atau mengambil kembali wakaf yang telah diberikan. Yang keempat, wakaf irrevocable. Wakaf irrevocable adalah jenis wakaf yang tidak dapat dicabut atau dibatalkan setelah wakaf tersebut diberikan. Wakaf ini menjamin keberlanjutan dan kepastian manfaat bagi penerima wakaf. Berdasarkan jenis barang atau harta yang diwakafkan, wakaf dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Wakaf uang, 2. Wakaf produktif, 3. Wakaf tanah, 4. Wakaf saham. Setiap jenis wakaf memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Pilihlah jenis wakaf yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Sharing listener, ada beberapa tata cara loh yang perlu diikuti agar kita dapat berwakaf dengan baik. Yang pertama, pilih dulu jenis wakaf yang mau sharing listener lakukan. Yang kedua, tentuin objek wakaf mana yang akan sharing listener berikan. Dan yang terakhir, jangan lupa buat akta wakafnya. Itu untuk menjamin keabsahan wakaf yang sharing listener lakukan. Di balik wakaf yang sharing listener lakukan, terdapat banyak manfaatnya loh. Antara lain, 1. Manfaat sosial dan masyarakat. 2. Manfaat agama dan spiritual. 3. Manfaat pendidikan. 4. Manfaat kesehatan. Walaupun banyak manfaatnya, namun masih ada berbagai hambatan loh yang akan sharing listener temukan dalam berwakaf, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman, tantangan regulasi, pengelolaan wakaf. Namun, dengan adanya berbagai tantangan tersebut, diharapkan tidak akan mengurangi atau bahkan menghilangkan niat sharing listener untuk berwakaf ya. Sharing listener, tahu nggak? Di Indonesia, kegiatan berwakaf ini sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat loh, dan menjadi suatu kebiasaan baik yang harus dipertahankan serta ditingkatkan. Berikut ini beberapa program wakaf yang berhasil dilaksanakan, seperti pembangunan Masjid Sezawawi, Sumapo Water Well, program beasiswa Andalusia, serta perpustakaan Jenan Pasha. Selain dari keempat contoh yang telah disebutkan tadi, masih banyak contoh-contoh wakaf yang sukses dilaksanakan di Indonesia. Tapi, karena waktu terbatas, lain kali kita bahas ya sharing listener. Gimana nih sharing listener? Termotivasi nggak untuk memberikan wakaf untuk kemaslahatan umat?
Kami doakan ya, mudah-mudahan wakaf selanjutnya dari harta sharing listener. Ketiga, instrumen distribusi dalam ekonomi Islam yaitu waris. Definisi dari waris yaitu perpindahan hak dan kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Hak dibagikan setelah pelunasan kewajiban, seperti penyelesaian biaya pemakaman, pelunasan hutang-hutang, pengurangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan wasiat. Dalam Al-Quran, Allah menerangkan di surat An-Nisa ayat 9 perihal berwaris. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tujuan waris dalam kaitannya dengan ekonomi Islam adalah agar harta peninggalan dapat tersalurkan dengan adil dan merata kepada seluruh ahli waris. Secara khusus dengan terdistribusinya kekayaan tersebut ke beberapa generasi menciptakan pemerataan dan terpenuhinya kebutuhan sehingga dapat meningkatkan perekonomian di kalangan masyarakat pada umumnya. Azas-azas dalam hukum waris. Ada 10 azas hukum waris yang menjadi fundamental sistem kewarisan Islam. Yang pertama, azas ketulusan. Dapat dilihat keimanan seseorang dalam menyelesaikan pembagian waris yaitu dengan kafah, berserah diri sepenuhnya mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenarannya dan melaksanakan dengan ketulusan hati. Yang kedua, azas penghambaan diri. Melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, azas hak kebendaan, menunjukkan bahwa hak dan kewajiban hanya terhadap harta benda saja ya, yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Azas yang keempat adalah hak-hak dasar, mengacu pada hak-hak ahli waris yang diberikan atas hubungan keluarga, perkawinan, sekerabat, dan seagama. Berikutnya azas yang kelima, keharusan, wajib. Peralihan harta warisan secara otomatis setelah seseorang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Keenam, azas bilateral, bahwa ahli waris menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu kerabat laki-laki dan perempuan. Ini mendorong keseimbangan loh dalam pembagian harta warisan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Ketujuh, azas individual. Setiap ahli waris menerima bagian secara perorangan saja. 8. Azas keadilan yang berimbang. Hak yang diterima oleh setiap ahli waris harus seimbang dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditanggung oleh individu tersebut. Azas ke-9, azas kematian. Peralihan harta kepada ahli waris terjadi setelah kematian dan harta tidak dapat beralih sebelum kematian. Dan yang terakhir adalah azas membagi habis harta warisan. Pembagian waris mencakup proses dari menghitung, membersihkan hutang, dan melaksanakan pembagiannya hingga tuntas. Kita sampai pada kesimpulan, secara garis besar waris sebagai instrumen distribusi ekonomi Islam berperan dalam pemerataan pendapatan dalam skala keluarga, peralihan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya di beberapa generasi yang dibagikan secara adil diharapkan dapat mendorong kesejahteraan. Pada prinsipnya, semua azas memberikan panduan melaksanakan hukum waris dalam Islam dan hukum waris bagi Muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan atau akumulasi kekayaan di kalangan tertentu, sehingga dapat membantu proses pemerataan ekonomi secara efisien di kalangan masyarakat. Yang keempat, instrumen distribusi dalam ekonomi Islam adalah sedekah. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela, nggak dibatasin oleh waktu, jumlah tertentu, dilakukan untuk mengharap pahala dan ridho Allah semata. Hukum dari sedekah adalah sunnah. Sedekah nggak harus uang atau yang sifatnya material. Jasa yang kita lakuin untuk orang, selama itu bawa kebaikan, itu bisa jadi sedekah. Bahkan senyum aja juga bisa terhitung sebagai sedekah kecil. Secara singkat, sedekah merupakan hal-hal kecil yang baik, sesuai dengan sabda Rasulullah, "Kullu ma'rufin shadaqah," yang artinya setiap kebaikan merupakan sedekah. Keutamaan dari sedekah diantaranya 1. Sedekah tidak mengurangi harta. Kok bisa sedekah nggak ngurangin harta? Karena
Meskipun secara tersurat harta terlihat berkurang, namun kekurangan tersebut akan ditutup dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan terus bertambah kelipatannya menjadi lebih banyak. Ini janji Allah yang termaktub dalam surat Saba ayat 39. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Kedua, sedekah menghapus dosa. Sedekah merupakan ibadah yang istimewa. Dia dapat memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Tirmizi, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Apabila kita berbuat baik terhadap sesama, maka kebaikan tersebut tidak akan terputus dan pahala yang didapat akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Jenis dari sedekah. Rasulullah SAW bersabda, di antara pintu-pintu sedekah adalah takbir, Allahu Akbar, tasbih, Maha Suci Allah, tahmid, segala puji bagi Allah, tahlil, tak ada Tuhan selain Allah, istighfar, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, menyingkirkan duri, tulang, dan batu dari jalan yang dilalui orang, menuntun orang buta, membimbing orang yang tuli dan bisu hingga mengerti, menunjukkan jalan kepada orang yang menanyakan sesuatu kebutuhan yang engkau ketahui tempatnya, berusaha sekuat tenaga untuk membantu orang yang malang dan membutuhkan pertolongan, dan mengangkat barang milik orang yang lemah dengan sekuat tenaga. Semua itu merupakan pintu-pintu sedekah yang harus kalian lakukan untuk dirimu sendiri. Kamu pun memperoleh pahala ketika kamu menyetubuhi istrimu. Penerima sedekah, orang yang paling berhak menerima sedekah adalah anak-anaknya, keluarga, dan kerabatnya. Seseorang tidak diperbolehkan memberikan sedekah kepada orang lain, sedangkan dirinya masih perlu memberikan nafkah hidup pada dirinya dan keluarganya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian masih miskin, hendaknya dia memulai dengan dirinya. Jika ada kelebihan, diberikan kepada keluarganya. Jika ada kelebihan, diberikan kepada kerabatnya. Atau beliau bersabda, diberikan kepada orang yang masih ada hubungan kekeluargaan dengannya. Jika masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan itu. Apabila keluarga dan kerabat dekat kita sudah berkecukupan, kita dapat memberikan sedekah kepada satu korban bencana. Korban-korban bencana sebagian besar kehilangan hal-hal dasar untuk kehidupan mereka yang paling dibutuhkan, seperti bahan makanan, tempat yang nyaman untuk tidur, hingga kesulitan air bersih. Kedua, orang fakir dan membutuhkan. Kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit diurai di negara kita. Masih ada banyak orang-orang fakir, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Orang-orang tersebut sangat layak untuk diberikan sedekah. Bentuk sedekahnya pun bisa apa aja, mulai dari sedekah harta, ilmu, atau apapun bentuk bantuan yang bisa membuat hidup mereka lebih sejahtera, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan. Terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, yaitu 1. Alman, mengungkit-ungkit. 2. Al-aza, menyakiti, melakukan sedekah, namun dengan sedekah ia menyakiti orang yang menerimanya. 3. Riya, memperlihatkan, memamerkan kepada orang lain bahwa ia bersedekah. Orang yang bersedekah dilarang menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan, sebab hal itu akan menyakiti hati orang yang menerima sedekah, menimbulkan sifat riya atas sedekah yang telah ia berikan kepada orang lain. Instrumen distribusi dalam ekonomi Islam yang terakhir yaitu infak. Infak merupakan amalan yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Infak berasal dari bahasa Arab yaitu anfaqo, yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Sedangkan infak berarti keluarkanlah harta. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab 1 atau pasal 1, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangan masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa infak dan sedekah adalah dua hal yang sama. Namun ternyata keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Infak dilakukan dengan harta atau material,
Sedangkan sedekah bisa dilakukan dengan non-harta atau non-material. Misalkan dengan tersenyum, menyingkirkan duri, membantu orang menyeberang, dan kebaikan lainnya. Selain itu, infak juga berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kepentingan umat Islam dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan. Infak juga diharapkan dapat membantu memperkuat solidaritas dan persatuan antar umat. Infak memiliki beberapa keutamaan yang memberikan manfaat baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Adapun keutamaan orang yang berinfak yaitu 1. Memperoleh pahala yang besar, 2. Didoakan malaikat, 3. Allah mengganti harta yang diinfakkan. Berdasarkan hukumnya, infak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, antara lain 1. Infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti membantu pembiayaan masyarakat untuk berdagang, bercocok tanam, dan sebagainya. Yang kedua, infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri yang ditalak yang masih dalam keadaan masa iddah. Yang ketiga, infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar. Yang keempat, infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan yang sedang diperlukan. Contohnya, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau hal baik lainnya. Infak mempunyai potensi yang cukup besar loh untuk meningkatkan pemberdayaan dan kebahagiaan lahir batin bagi semua umat. Tapi sharing listener, dana infak yang akan disalurkan oleh pemberi infak harus diberikan kepada lembaga pengelola zakat atau lembaga amil zakat ya, agar menghindari resiko penyalahgunaan dana infak. Di Indonesia, dana infak dapat disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ataupun melalui Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Agama. Pemanfaatan dana infak diperuntukkan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan umat. Infak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial di antara masyarakat melalui 1. Membantu pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan proyek-proyek lain yang berkaitan dengan kepentingan umat. 2. Disalurkan untuk membantu pembiayaan masyarakat dalam hal berdagang, bercocok tanam, dan sebagainya. Gimana sharing listeners? Sudah semakin mengerti kah? Dan sudah siapkah untuk terapin dalam kehidupan sehari-hari? Dari sini kita belajar saling beri, saling bantu, saling tolong ke sesama. Bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Jika 5 instrumen distribusi tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar, maka sistem perekonomian pun akan berjalan lancar dan masyarakat akan sejahtera. Semoga video kali ini dapat memperkaya hasanah keilmuan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.